Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, asyap. Senang sekali kita bertemu di ibadah online Super Kids. Nah sekarang sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari. Tuhan, sekarang kami mau ibadah online Super Kids. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita memujikan sama-sama ya. Pasti masih ingat dong gerakan sama lagunya. Ikuti kita ya. Kau yang selalu memikirkanku senang, karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu, ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. Oh, 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 Kau yang selalu memikirkanku senang, karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu, ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. Oh, 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 oh. I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. Oh, 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 Mari kita menyiapkan hati kita memuji Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi mendengarkan firman-Nya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita lebih serius lagi menyembah Tuhan. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Shalom Super Kids, shalom semuanya, apa kabar? Kak Gaby selalu berdoa dan selalu berharap adik-adik Super Kids semua sehat semua semangat semua, dan semuanya diberkati Tuhan dalam setiap kehidupannya adik-adik semua ya. Nah adik-adik, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di ibadah online Super Kids. Hari ini sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita siap-siap dulu ya, siap-siap dulu duduknya yang bagus. Terus gimana tangannya dilipat, kita mau berdoa. Iya sudah siap ya, sudah mandi semua pastinya. Sudah makan toh? Iya pinter, semua harus siap-siap dulu sebelum ibadah. Kita harus persiapkan diri kita yang terbaik supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa, yuk berdoa ya. Ikuti Kak Gaby ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami dapat berkumpul kembali di ibadah online Super Kids. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau jamah hati kami Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan dapat masuk dalam hati kami dan dapat bertumbuh bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Super Kids semua, semangat semua, hebat, sudah siap semua yang dengarkan firman Tuhan ya. Hari ini Kak Gaby punya satu cerita adik-adik. Tapi Kak Gaby mau tanya dulu sama kalian semua. Kalian pernah nggak ya pergi ke yang namanya kebun binatang? Ayo siapa yang pernah pergi ke kebun binatang?
atau zoo itu loh adik-adik. Misalnya kayak kebun binatang Surabaya, taman safari. Ada yang pernah? Yang pernah angkat tangan, ayo siapa yang pernah? Oh Steven pernah ya, Steven pernah, Matthew pernah, oh iya Yvonne juga pernah pergi ke zoo ya. Nah yang lain-lainnya juga mungkin juga pernah ke kebun binatang. Nah apa yang kita lihat di kebun binatang biasanya adik-adik? Binatang-binatang dari yang kecil sampai yang besar ya. Banyak sekali binatangnya. Tapi kalau kita masuk di tempat yang biasanya kan kita masuk dulu ya. Tempat yang biasanya ada burung-burung, binatang-binatang yang tidak berbahaya itu kita bisa melihat dengan jelas, bisa lebih dekat. Mungkin kalau di taman safari bisa buka kacanya gitu ya, bisa kasih makan. Tapi coba kalau kita perginya ke tempat hewan yang buas gimana? Kayak harimau, singa, macan gitu. Kita pasti nggak boleh deket-deket, harus jauh ya. Nggak boleh kasih makan juga, cuma boleh foto-foto aja gitu ya adik-adik ya. Siapa yang ingat ayo kalau pergi ke kebun binatang, kita pasti pernah ketemu yang namanya singa, macan gitu ya adik-adik ya. Nah hewan-hewan buas ini tadi nggak boleh kita deket-deket adik-adik. Soalnya apa? Soalnya galak, buas, bisa menerkam gitu loh adik-adik ya. Oke, hari ini khotbah Kak Gaby ada hubungannya dengan singa-singa. Ayo siapa yang inget? Angkat tangannya. Ayo kira-kira siapa yang inget? Apa ya? Cerita apa ya di Alkitab ya yang ada singa-singanya? Ya, ayo inget semua ya, sudaan ya. Benar sekali, ceritanya adalah tentang Daniel di Gua Singa. Cerita ini diambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Nah adik-adik, supaya kita ingat semua ceritanya, kita review lagi dari awal ya. Silakan adik-adik saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri itu. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa.
Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Oke, cerita Daniel di Gua Singa ini adik-adik melambangkan dan menceritakan tentang pertolongan Tuhan kepada seorang bapak yang bernama Daniel. Daniel ini adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Dari muda sampai masa tuanya, Daniel ini adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan dan ia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Meskipun saat itu dunia mungkin tempatnya Daniel berada itu sedang dalam keadaan yang tidak baik, sedang chaos, banyak orang yang melupakan Tuhan. Tapi Daniel tetap beribadah dengan rajin, dengan taat dan punya hati yang setia dan takut akan Tuhan. Maka itu adik-adik, Daniel ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Sehingga raja di media saat itu, Raja Darius, suka sekali dengan yang namanya Daniel. Daniel mau diangkat jadi pemerintah di sana, salah satu orang yang berkuasa di sana. Nah adik-adik, tapi kita tahu ya, karena ada beberapa orang yang iri, akhirnya Daniel dijebloskan dalam gua singa adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap menolong Daniel, karena Daniel adalah orang yang setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar kalau Tuhan selalu menolong kita semua. Dan dari kisah Daniel ini kita harus belajar kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya hati yang setia. Nah, poin Kak Gebi yang nomor 1, kita harus jadi anak Tuhan yang setia. Nah, kok bisa ya Kak Gebi ya, kok tahu Daniel itu orangnya setia? Bener, karena Daniel itu dari muda sampai tua tetap setia sama Tuhan loh adik-adik. Kan banyak ya orang ya dari muda terus tuanya gak percaya sama Tuhan. Tapi Daniel beda, dari kecil muda sampai dia tua tetap percaya sama Tuhan. Loh buktinya apa Kak Gebi? Nah, para sejarawan itu meneliti umur Daniel. Kira-kira kapan ya, berapa ya umur Daniel ya waktu ia dibawa ke Babilonia. Nah ternyata Daniel ini umur 16 tahun waktu dibawa ke Babylon. Nah ketika ia dimasukkan ke gua singa, dia umur 84 tahun. Wah, waktu yang lama sekali ya adik-adik ya. Dari 16 tahun sampai umur 84 tahun. Dari muda sampai tua tetap Daniel setia sama Tuhan. Tetap Daniel selalu jadi orang yang menyukai firman Tuhan. Yang selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu rajin berdoa dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu dong adik-adik. Kita harus jadi seperti Daniel ya, tetap setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, sekarang ini kan kita harus sekolah online, ibadah online, ya kan? Mungkin kita waktu menjalani ibadah online, sekolah online ini, kita menghadapi yang namanya godaan. Ayo, siapa yang pernah mengalami waktu mau sekolah online banyak godaannya? Mau jalan-jalan, mau main handphone, mau apa? Tidur mungkin ya adik-adik ya. Wah ini nggak boleh ini ya, kalau kita waktunya sekolah online, kita harus kasih yang terbaik, harus setia dalam perkara yang kecil. Juga kalau kita mau ibadah online Super Kids setiap hari Minggu jam 10, kita harus ingat, kita harus bangun jam 9, sebelumnya kita mandi dulu, makan dulu, kita siap-siap dulu, siapkan hati kita supaya kita jadi anak yang setia kepada Tuhan. Amin Super Kids. Siap. Apapun godaannya, kita harus tetap setia sama Tuhan. Siap. Karena kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Sama-sama sama Kak Cynthia bilang, Tuhan Yesus sarange. Ayo bilang, Tuhan Yesus sarangit, sarangit. Tepuk tangan dulu dong buat Super Kids, luar biasa. Nah, yang kedua yang kita pelajari dari kisah Daniel ini adalah Daniel mempunyai roh yang luar biasa.
kita juga mempunyai roh yang luar biasa loh adik-adik. Yuk kita baca ya di Daniel 6 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah adik-adik, tahu nggak kenapa kok Daniel punya roh yang sangat luar biasa? Karena Daniel menyembah Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, dan memberikan roh kudusnya yang luar biasa itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sama dong seperti kita juga punya roh kudus, kita juga pasti punya roh yang luar biasa itu. Jadi adik-adik, apapun yang kita hadapi gak usah takut. Karena kita punya roh yang luar biasa. Sama seperti Daniel ya adik-adik ya. Waktu dimasukkan ke gua singa itu, wah pastilah hatinya takut. Karena singa itu sangat buas. Kalau kita ke kebun binatang, kita nggak boleh deket-deket sama singa. Ini malah Daniel dimasukkan ke rumahnya singa adik-adik. Nah, pasti takut. Tapi karena ada roh yang luar biasa itu, roh kudus, roh Tuhan Yesus itu yang bisa menolong kita, menguatkan kita sehingga Daniel juga bisa selamat. Sama seperti kita menghadapi apapun, kita pasti bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Nah, sekarang contohnya, siapa di sini yang masih suka takut kalau pergi ke toilet malam-malam? Ayo, siapa ya? Hah? Oh, mungkin ada yang masih takut untuk tidur sendirian juga anak-anak Super Kids ya. Ya Kak Gaby berharap kita semua sudah jadi anak yang brave, anak yang pemberani karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Ada roh kudus, roh yang luar biasa yang selalu menguatkan kita adik-adik. Oke, jadi sekarang gak perlu takut lagi ya adik-adik ya. Kalau takut ingat cerita Daniel itu. Meskipun dimasukkan ke gua singa, tetap percaya sama Tuhan. Akhirnya tetap diselamatkan sama Tuhan. Oke adik-adik, berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Luar biasa. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga. Sama-sama katakan poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga ini adik-adik adalah always do the best. Maksudnya apa Kak Gaby? Maksudnya adalah selalu melakukan yang terbaik. Seperti Daniel, kita belajar dari kisah Daniel ini, Daniel selalu do the best, selalu melakukan yang terbaik. Walaupun saat itu orang-orang tidak mengenal Tuhan, banyak yang sudah melupakan Tuhan, banyak yang hidupnya sudah sembarangan, tapi Daniel tetap berpegang sama perintah Tuhan. Tetap Daniel beribadah, tetap Daniel menyembah Tuhan di loteng rumahnya itu adik-adik ya. Nah sekarang sama seperti Daniel yang di ayat 5 itu adik-adik kita baca dulu ya, Daniel 6 ayat ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan satu alasan apapun karena Daniel itu selalu do the best, jadi nggak ada kesalahannya. Sebab ia setia dan ia tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Wah luar biasa ya adik-adik ya. Daniel ini dalam menjalankan tugasnya, dia selalu do the best. Dalam menjalankan kehidupannya, tugasnya mungkin ya di pemerintahan. Terus tugasnya untuk berdoa kepada Tuhan, dia selalu do the best. Gak pernah lalai, gak pernah ketinggalan. Dalam segala sesuatu kita juga harus belajar adik-adik untuk selalu do the best. Untuk sekolah juga sekarang ini sekolah Zoom gitu ya, sekolah di rumah, learning from home, kita juga harus do the best. Kalau kita disuruh kerjakan, kita harus mengerjakan dengan baik. Kalau kita dibilangin sama guru untuk datang tepat waktu, untuk buka Zoom tepat waktu, kita harus tepat waktu. Kalau kita disuruh untuk mendengarkan, kita harus mendengarkan adik-adik karena anak Tuhan selalu do the best. Oke adik-adik, berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Nah, 3 hal yang kita pelajari tadi dari Daniel. Ayo masih ada yang ingat? Nomor 1 adalah setia. Nomor 2 adalah kita punya roh yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah always do the best. Nah adik-adik, semoga firman Tuhan ini yang kalian dengarkan ini bisa masuk dalam hati kalian dan juga bertumbuh dan berbuah dalam hati kalian.
supaya dapat menjadi berkat buat kehidupan adik-adik semua. Amin adik-adik. Ingat ya, kalau ada yang takut, ingat cerita Daniel tadi. Pasti Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan ajar kami agar kami punya hati yang setia, selalu mengandalkan Tuhan dan selalu melakukan yang terbaik. Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan berkati kesehatan kami, dan juga Tuhan berkati orang tua kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Ya, ibadahnya sudah selesai. Gak apa-apa. Tenang semuanya. No matter, no worry. Minggu depan kita bisa ketemu lagi loh. Masa lupa kalian tuh. Iya, kita bisa ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa subscribe channelnya. Biar kalian tahu kalau misalnya ada video baru dari Super Kids. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.